Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum melaksanakan ibadah apapun, seorang muslim diwajibkan untuk bersih dan suci, seperti memiliki wudu, bersih dari junub, dan tidak haid bagi perempuan. Sebagaimana yang kita tahu, seseorang tidak diperbolehkan untuk salat apabila tubuhnya tidak bersih dan suci. Selain salat, ada beberapa ibadah lain yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim ketika dalam kondisi tidak memiliki wudu dan junub. Berikut ini perkara-perkara yang diharamkan saat seseorang tidak memiliki wudu dan junub. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang yang tidak berwudu diharamkan untuk melakukan 4 hal ini. Yang pertama, salat. Segala perkara ibadah yang disebut salat tidak boleh dilakukan jika tidak memiliki wudu, termasuk sujud tilawah dan salat jenazah. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas sehingga ia berwudu. Yang kedua, tawaf. Tawaf merupakan perkara yang sama dengan salat, maka saat tawaf seseorang diharuskan memiliki wudu dan suci. Rasulullah SAW bersabda, tawaf Baitullah itu sama dengan salat, hanya saja Allah membolehkan dalam tawaf berbicara. Hadis riwayat At-Tirmizi, Al-Hakim, Ad-Darulqutni. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran. Diharamkan bagi seseorang yang tidak berwudu untuk menyentuh dan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Quran Surah Al-Waqiah ayat 79. Yang keempat, membawa Al-Quran. Seorang muslim tidak diperbolehkan membawa atau menyentuh Al-Quran tanpa wudu. Namun, jika barang atau tafsir terjemahan yang kalimatnya lebih banyak dari isi Al-Quran, lalu jika seseorang itu ragu akan wudunya, maka Rasulullah SAW menyarankan dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila seseorang dari kalian merasa sesuatu di dalam perutnya, yaitu ragu-ragu apakah keluar darinya sesuatu atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid untuk berwudu hingga ia dengar suara atau ia merasakan angin bau. Hadis riwayat Muslim. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya larangan bagi orang yang berjunub. Seorang muslim yang berjunub diharamkan atas 6 perkara. 4-nya di antara sama dengan perkara yang tidak boleh dilakukan saat tidak memiliki wudu. Yang kelima, membaca Al-Quran. Saat berjunub, seseorang tidak boleh melaksanakan salat, tawaf, menyentuh dan membawa Al-Quran. Perkara selanjutnya membaca Al-Quran, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, wanita haid dan junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keenam, duduk di dalam masjid. Jika sedang berjunub diharamkan untuk berdiam diri atau duduk di dalam masjid.
seperti menghadiri majlis, berkumpul dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi." Quran Surah An-Nisa ayat 43. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, "Tidak ada masjid bagi wanita haid dan orang junub." Hadis riwayat Abu Daud. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah hal-hal yang tidak boleh dilakukan seorang muslim ketika tidak memiliki wudhu dan junub. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi pengetahuan bagi kita semua, agar senantiasa menjauhi dan menghindari hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat sedang tidak memiliki wudhu dan junub. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.